saya Pak Susilo dari Lab Fisika Medik UNES ya. Jadi Lab Fisika Medik itu lab bagian dari lab fisika yang dimana itu bagian dari jurusan fisika ya. Fisika punya lab fisika, fisika punya subbagian namanya Lab Fisika Medik yang membahas tentang apa itu laboratorium yang ada di menangani tentang fisika kedokteran gitu, kira-kira begitu. Jadi inovasi yang saya lakukan ini kita berangkat dari keterbatasan mahalnya alat-alat kedokteran, terutama alat ronsen. Kemudian apa langkahnya juga ahli-ahli radiologi. Dokter radiologi itu nggak banyak seperti dokter pada umumnya, jadi agak kurang. Kemudian fasilitas-fasilitas ini yang dimana setiap poli atau poli kesehatan atau rumah sakit yang daerah itu dia hanya mempunyai radio konvensional, radiografi konvensional, yaitu radiografi yang hanya memotret objek di mana gambarnya itu ditangkap dengan apa itu film atau terkenal dengan film ronsen itu. Nah, padahal di rumah sakit besar itu atau di kota-kota besar kita sudah mempunyai namanya CR ya. CR itu komputer radiografi di mana datanya itu sudah berupa data digital sehingga bisa dikirim lewat email, lewat apa saja gitu. Nah, sehingga menjadi lebih mudah. Tapi untuk pengadaan apa itu CR, DR itu kan sangat mahal. Harganya sekitar 300 sampai 1 M. Jadi alatnya itu masih pakai ronsen konvensional itu, tetapi yang sinar apa itu penangkap gambar film itu yang diganti aja dengan CR itu atau DR. Nah, saya membuat inovasi baru, yaitu gimana kalau film yang konvensional pakai film itu kita ubah menjadi digital. Itu dengan cara membuat inovasi yang namanya, saya beri nama nanti RADIK itu. RADIK itu singkatan dari radiografi digital. Sehingga nanti kalau itu bisa kita realisasi kan datanya berupa file digital, kita kirim lewat email atau lewat WA, kita kirim dari misalnya dari sini lab atau di tempat mengambil gambar ke radiolog, sehingga tidak terjadi kesalahan karena terlalu lama menunggu film. Jadi kalau film itu kan kita dipotret, kalau gambarnya jelek nanti dipotret lagi, berarti dosis untuk pasien kan banyak itu. Terus nanti cucian film itu kan nanti menimbulkan limbah juga. Nah, itu yang menurut saya bisa diubah menjadi digital tanpa limbah, tanpa diulang-ulang lagi, karena dengan software itu barangkali kalau kurang-kurang dikit bisa diproses sehingga menjadi gambar yang bagus itu, kira-kira begitu. Ya, berpikiran itu karena banyak rumah sakit daerah yang ya terutama di agak ke pelosok itu ya, ada, saya lihat di statistik itu ada sekitar 20.000 poli atau puskesmas yang belum mempunyai CR. Nah, itu kendalanya kan pada dana untuk pengadaan itu ya. Untuk pengadaan itu kan besar sekali sampai tadi 1 M tadi. Nah, saya mencoba membuat terobosan supaya yang 1 M itu bisa dibuat menjadi 10 radik gitu, kira-kira begitu. Sehingga nanti kalau kita bisa membuat itu, nanti kita bisa rawat sendiri. Kalau rusak kita bisa panggil teknisi dalam negeri sendiri. Lain dengan CR atau DR itu, kalau ada trouble kita mesti manggil vendor, barangkali menunggu sampai di beberapa bulan ke Singapura dan seterusnya, kira-kira begitu. Itu yang menyebabkan itu kita ingin barang-barang import terutama dalam bidang kedokteran itu dikurangi, karena alat-alat kedokteran itu saya lihat baca itu 95% atau 90% itu dari import ya. Kita kurangi itulah gitu, kira-kira begitu. UNES sangat mendukung dengan program saya ini. Jadi ini saya mulai dari 2000, saya dulu kuliahnya di
kedokteran ya, kedokteran undip. Karena saya orang fisika, saya itu fisika bukan dokter. Karena saya kuliah di kedokteran, maka saya ngambil di radiologi. Radiologi itu juga atas izin UNES ya. Kalau nggak ada UNES saya kira ya saya nggak mampu lah sekolah sampai ke S3, saya butuh dana yang besar. Kemudian riset-riset mulai didanai, mulai saya membuat riset itu tahun 2013 terutama yang didanai. Meskipun sebelumnya itu waktu kuliah saya juga ada dana dari UNES. Terus 2013 terus sampai yang terakhir itu 2017 saya mendapat dana namanya CPPBT, Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi. Itu programnya Ristek Dikti. Itu kalau nggak ada UNES ya nggak bisa, karena harus ada institusi yang membackup itu, yaitu UNES. Ya itu tahun 17 ya. Kemudian tahun 19 saya dapat lagi, tapi pada saat 17 itu saya ngajukan, tahun 19 itu kan sudah PPBT ya, Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi dari Ristek Dikti juga. Dosen tidak boleh mempunyai perusahaan, maka saya harus menunjuk tenan. Tenan itu nanti yang mengerjakan alat itu, yang insya Allah nanti jadi alat seperti ini. Gitu. 19 terus ke tahun 20 mestinya saya dapat kedua, karena di situ saya dapat juara 2 kan di PPBT itu. Dijanji tahun 20 tapi ada pandemi ya, sehingga itu semua diundur semua. 21 dapat PPBT tahun kedua. Kita juga dapat penghargaan dari Ristek Dikti, sehingga kita, tenan saya itu dan termasuk saya ada di situ, itu membuat ini, dijanjikan oleh Ristek Dikti untuk skala inovasi Indonesia SII itu. Tapi dengan adanya BRIN itu sekarang, program-program itu sekarang nggak ada, sekarang gabung dari GRIN semua, sehingga saya nggak tahu tahun 2022 itu mau kemana. Tapi saya sudah mencoba menghubungi pabrik, ada pabrik yang mau menerima alat saya itu, sehingga nanti surat izin edar, terus distributor alat, dan kelengkapan lainnya nanti akan diurus oleh mereka, sehingga tentu saja nanti yang punyai MOU itu antara UNES dengan pabrik itu, gitu kira-kira gitu. Jadi UNES sangat berperan di situ. Kalau nggak ada UNES saya pikir nggak bisa itu, karena itu butuh dana yang banyak itu. Nah, jadi Radik itu alatnya seperti ini ya. Ini yang Radik itu, yang itu radiografi konvensional itu. Jadi ini tabung sinar X, kemudian di sini objek, di sini layar. Itu yang film itu dulu. Nah, itu sekarang saya ganti dengan ini yang inovasi saya. Namanya Radik itu. Yang ini sudah saya daftarkan di paten, beberapa paten, 4 paten sudah dapat. 2 sudah dapat, yang 2 masih dalam proses. Kemudian daftar merek kekayaan intelektual itu ada merek itu ya, itu hak cipta itu banyak. Nah, jadi HKI, hak kekayaan intelektual itu ada paten sederhana, paten, kemudian hak cipta, kemudian ada merek dadan. Ini mereknya saya sebut dengan Radik itu. Jadi cara kerjanya ini ada sinar X. Sinar X itu sinar yang nggak seperti sinar matahari. Jadi sinar X sinar yang tidak tampak. Jadi kalau di sini kegelapan dikasih sinar X yang tetap aja nggak kelihatan. Berbeda dengan lampu ini. Terus tapi sinar X itu bisa menembus ini tulang-tulang, ya. Objeknya di sini, diterima gambar di sini. Kemudian di dalamnya itu saya kasih sensor CMOS yang berupa kamera itu, sehingga langsung nanti diterima di layar monitor di sini. Nah, nanti di situ dengan adanya pengolahan citra itu kita bisa memanfaatkan itu, sehingga gambar yang barangkali kurang bagus bisa tergambar di sini dengan bagus. Jadi sini ada hardware-nya, ini software-nya adalah ada di komputer itu, sehingga nanti dengan menambah inovasi teleradiologi itu sinyal file-file yang berupa digital itu bisa saya kirim ke radiolog, sehingga mereka sudah bisa memberi gambaran, oh ini
fraktur ini bahaya, ini bahaya, itu ada di situ. Jadi itu kan keputusan dari radiolog. Itu kira-kira itu. Jadi intinya objek sinar X, objek ini ada layarnya ditangkap dengan layar namanya intensifying screen, terus ditangkap dengan kamera, masuk ke komputer. Idenya sederhana sebenarnya, sederhana. Tapi orang barangkali takut dengan sinar X itu. Ini semua ini tertutup dengan timbal nih. Kalau enggak ini bisa nembus keluar. Enggak boleh, orang enggak boleh. Karena ini terlalu dosis besar, enggak bisa. Nanti lama-lama selnya itu banyak yang mati. Bisa. Ya, bahaya. Sinar X itu bahaya sekali kalau enggak dikendalikan. Makanya harus dikendalikan. Jadi ini timbal nih, tebalnya 2 mili. Jadi sinar X enggak bisa tembus ke sana. Gitu. Menarik. Menurut mungkin orang fisika sangat tertarik dengan ini ya, barangkali. Ya itu karena keunikan ini ya. Jadi sinar ini bisa menembus tulang-tulang itu. Sehingga kalau tulang itu kan densitas atau kepadatannya kan beda-beda ya. Jadi kalau jaringan lunak ini yang sinar X tembus saja bablas itu. Sehingga ditangkap di layar itu dosisnya tinggi. Tapi kalau kena tulang kan diserap oleh tulang. Nah, sehingga nanti bisa membentuk gambar-gambar itu. Saya kira itu yang menarik untuk orang fisika ya. Gitu. Ya, harapan kedepannya ini saya kembangkan. Saya sudah riset ke depan lagi yaitu tentang microCT. Mikro itu kecil, CT itu compute tomografi. Tomografi itu gambar 3 dimensi. Jadi kalau di sini saya kasih objek, terus nanti saya potret dengan itu, nanti gambar 3 dimensi bisa dipotong-potong per slice itu. Jadi seperti roti ini bisa saya potong-potong, bisa sagittal, ordinal, atau bisa saya potong-potong seperti ini, bisa seperti ini, seperti CT scan yang ada di Karyadi itu. Itu sudah sampai itu. Jadi kalau itu saya gunakan untuk NDT non destruction test. Jadi uji tidak merusak. Jadi Anda punya alat yang di dalamnya itu bisa saya ketahui ada keretakan apa enggak, itu enggak usah dipecah, tapi cukup dengan ini nanti kelihatan di dalamnya ada keretakan itu namanya NDT. Terus nanti ada CT scan, sudah CT scan itu compute tomografi scan. Jadi seperti di rumah sakit itu orang masukkan di terowongan itu nanti keluar sudah bisa gambar 3 dimensi, bisa ini di per slice itu bisa. Satu lagi CBCT itu Cone-beam compute tomografi. Jadi CB itu kan Cone-beam itu kan berkas yang seperti kerucut itu. Berkasnya itu tidak sejajar gini tapi seperti kerucut itu. Nah itu nanti seperti ini. Jadi prinsipnya seperti tadi microCT, CBCT itu untuk kedokteran gigi, CT scan itu untuk kedokteran di pada umumnya itu. Itu barang langka itu harganya masih dalam order M, di mana yang punyanya kalau di Semarang ya itu di Karyadi, Rumah Sakit Pusat, kemudian barangkali Telogorejo, barangkali rumah sakit besar lainnya. Kalau rumah sakit daerah belum.